Halo, annyeonghaseyo Mika. Kembali lagi bersama Wisi Live, Instagram dan juga Facebook yang akan dihadiri oleh program studi teknologi agroindustri atau lebih sering dikenal dengan teknologi industri pertanian atau lebih disingkat lagi dengan singkatan TIE. Iya, tanpa mengulur waktu yang lebih banyak, langsung aja kenalan sama yang punya prodinya. Oke, selamat sore. Jadi, perkenalkan nama saya Gabriel atau biasa dipanggil Samuel atau Jordan. Enggak, itu cuma bercanda. Jadi, saya ada selaku kepala departemen dari teknologi agroindustri atau tadi yang disebut sebagai teknologi industri pertanian. Dan di samping kanan kiri saya bisa dibilang mahasiswa-mahasiswa, figur-figur dari teknologi industri pertanian. Ya, nanti kita akan ulas lebih jauh kira-kira bagaimana teknologi industri pertanian, bagaimana sebelumnya dibantu dengan teman-teman mahasiswa yang ada di sebelah saya. Boleh diperkenalkan? Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Dadang Tiziawan, saya dari mahasiswa TIN Angkatan 2017. Halo semuanya, perkenalkan, saya Fansar Zakia dari TIN 2015. Halo, guys. Saya Raia dari TIN. Oke. Nah, sekarang kita mau diskusi apa? Saya kenalin lebih dalam lagi terkait dengan TIN atau teknologi industri pertanian. Ya, mungkin orang di luar sana awamnya mendengar kata pertanian selalu condong pada yang disebut dengan sawah atau ladang. Ya, padahal sebenarnya enggak. Kalau kita ngomongin tentang teknologi industri pertanian atau teknologi agroindustri, ada dua term yang harus teman-teman pahami. On-farm, off-farm, ya, dua itu dipegang dulu. Kalau teman-teman dengar on-farm, artinya ada proses yang dilakukan di lahan. Bisa di ladangnya, bisa di tambaknya, bisa di kebunnya, atau di hutannya. Tapi kalau off-farm, berarti teman-teman ada di luar lahan, yang artinya posisinya ada di pasca panennya. Nah, pasca panen, kalau dalam teknologi agroindustri atau teknologi industri pertanian, tempatnya kita mengkaji segala hal yang berhubungan dengan industrialisasi. Industrialisasi dari semua yang ada hubungannya pada atau hubungannya dengan agrokompleks. Ada pertanian, ada perikanan, ada perkebunan, ada perhutanan, ada peternakan. Nah, semua itu banyak kan ya. Jadi kompleksnya agrokompleks ya memang kompleks karena agrokompleks itu yang kita kelola di dalam sektor industri. Bayangan paling gampangnya kalau teman-teman kenal mungkin yang familiar di luar sana atau yang famous di luar sana ada teknik industri. Ya, teknik industri lebih banyak bahas tentang manufacture, material-material yang dia itu non-perishable atau yang dia tidak mudah rusak. Nah, di teknologi industri pertanian atau teknologi agroindustri, kita akan lebih dalam bahas tentang bahan-bahan yang punya sifat perishable atau mudah rusak. Itu lebih sulit daripada hanya sekedar menangani logam. Di mana logam nggak akan berubah-ubah. Kirim aja 7 hari, dia akan tetap bentuknya 7 hari. Kalau kirim mangga 7 hari, sampai di tempat pasti busuk. Mungkin ada tambahan? Siapa nih yang mau share dulu? Kira-kira sebelah kanan atau sebelah kiri dulu? Oke, paling senior. Oke, kalau di dulu itu kita belajarnya banyak hal yang ada di posisi agroindustrinya atau mengenal bahan-bahan industrinya, tapi juga belajar bagaimana mengelola bahan tersebut. Kemudian nanti di awal perkuliahan kita berkenalkan dengan mata kuliah dasar yang menjadi basicnya. Kemudian semakin naik levelnya kita akan bertemu dengan yang berhubungan dengan kebutuhan, kemudian ada yang di laboratorium juga, ada juga yang selain begitu seperti mata kuliah mesin dan peralatan industri atau kemudian penanganan di agroindustri, kemudian ada juga yang suka desain kemasan, mungkin di situ ada juga mata kuliah tentang desain kemasan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman-teman.
Ya kalau di TIP itu kita diajarin banyak hal tuh. Nggak melulu kalau misalnya kecewa itu sama sekali nggak. Terus kita itu sering laboratorium banget. Bahkan kita juga punya laboratorium proses kampus C itu. Terus kalian tuh bisa berinovasi di situ. Kalian bisa mengeluarkan apa yang telah diajarkan itu diekspor di situ. Gitu. Jadi intinya gini, dia nggak terlalu panjang dan juga lebar dimensinya. Ada 3 keyword kalau di teknologi agroindustri. Manajemen industri, ada rekayasa sistem, dan juga ada teknologi proses. Nah, kalau teman-teman ngomong soal manajemen umumnya kayak gimana sih? Manajemen kan umumnya ya begitulah. Kita nggak bahas prodi manajemen ya, kita bahas prodi teknologi agroindustri aja. Jadi kalau di teknologi agroindustri kita juga bakal dapat kompetensi manajemen, utamanya manajemen industri. Yang bikin lebih, aspek manajemennya dikaji dari sudut pandang industri, di synchronize dengan yang namanya teknologi proses serta rekayasa sistem. Jadi nggak parsial. Kalau kita bahas manajemen, maaf ya, prodi manajemen. Jadi prodi manajemen biasanya kan parsial aja tuh, tanpa ada sudut pandang aspek teknis, teknologisnya, visibility-nya. Nah, kita tuh itu tadi ada sentuhan teknologi proses serta ada rekayasa sistem di dalam industri. Nah, yang lebih asik begini. Jadi kalau teman-teman biasanya berpikir bahwa anak yang masuk ke teknologi agroindustri akan melulu bahas pangan, enggak hanya pangan. Kita luas banget. Sebagai contohnya, Mbak Lalia nih bisa cerita. Mbak Lalia sempat ikut kompetisi yang tidak sama sekali berbau pangan. Bisa cerita sendiri. Oke. Jadi saya pernah ikut kompetisi namanya WTC, West Street Marketing Competition. Itu diadakan oleh salah satu universitas negeri di Banten. Kebetulan yang mengadakan itu adalah dari prodi teknik kimia. Jadi saya dari prodi TIN atau teknologi agroindustri bisa bersaing dengan background itu yang teknik kimia yang fokusnya itu bukan parsial dari TIN. Nah, di apa namanya, di program BTC itu tadi, di lomba BTC itu fokusnya memang di waste treatment-nya, bagaimana cara kita mengolah limbah itu menjadi produk yang punya nilai lebih gitu. Nah, umumnya biasanya teman-teman dari teknik kimia hanya fokus di satu kajian saja, yaitu di kimia, mulai dari unsur, bagaimana itu misalkan kita bahas 5S, ya, bagaimana ini 5S ditangkap dan kemudian dirubah unsurnya menjadi apa dan apa. Nah, kalau misalnya saya waktu itu saya ambilnya fokusnya bukan pada unsur kimiawi, melainkan pada teknisnya. Ini material ini bisa saya ubah menjadi apa dengan proses yang seperti apa. Jadi nanti outputnya bisa juga dijual atau mungkin dijadikan sebagai material baru yang dia punya nilai tambah. Oke. Itu saya buat Nah, ada lagi begini. Mungkin teknologi industri pertanian kalau di luar sana itu umumnya punya kecenderungan masuk ke Fakultas Teknologi Pertanian. Uniknya di UISI, teknologi industri pertanian atau teknologi agroindustri kita itu masuknya dalam fakultas atau rumpun ilmu teknik, karena memang kompetensi teman-teman teknologi industri pertanian sebagai lulusan teknologi industri pertanian nanti dituntutnya bukan hanya pada tataran desain, bukan hanya pada tataran perancangan, tapi lebih ke applied science. Jadi penerapan. Di situ punya kompetensi teknik, punya kompetensi manajerial juga. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada lagi nih yang bikin unik kalau di teknologi industri pertanian mungkin dibandingkan dengan departemen yang lain. Departemen yang lain baik yang ada di UISI atau yang di luar UISI. Nah, mahasiswanya nggak melulu belajar di dalam kampus. Mahasiswanya akan banyak membangun
relasi, ya, komunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Itu bisa diceritain sama Mbak Beta. Ya, jadi dari Prodi TIN itu kita kan ada organisasi, yaitu organisasi Forum Agroindustri Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Forakim. Jadi di Forakim itu banyak sekali mahasiswa dari Prodi Teknologi Industri Pertanian yang ada di Indonesia itu bergabung. Terus kita itu menjalin relasi. Selain itu kita juga membahas isu-isu apa aja yang ada di Indonesia yang mengenai tentang agroindustri. Selain itu kan kalian juga bisa tuh nanti bakal punya banyak pengalaman, punya banyak teman. Jadi nggak perlu kalian tuh harus belajar, cuman ada di kampus aja. Kalian bisa tuh sambil jalan-jalan, tapi kalian juga tetap harus mendapatkan ilmu dari pengalaman tersebut. Kolaborasi, Pak. Kolaborasi yang seperti apa nih yang dimaksud? Dengan prodi yang ada di UISI dong. Nah, ini yang bikin unik. Kalau prodi umumnya dia akan punya spesifik ilmu yang mungkin tidak bisa disinkronkan dengan prodi yang lain, atau uniqueness-nya adalah ya si eksisnya si prodi tersebut dibandingkan dengan prodi lain. Tapi kalau di teknologi agroindustri, karena kompleksitas yang kita bahas, mulai dari ilmu manajemen, mulai dari ilmu teknik, mulai dari ilmu rekayasa sistem, akhirnya banyak aspek yang sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan teman-teman di departemen lain. Ambil contoh, ada tugas di mata kuliah teknologi pengawetan dan pengelasan. Teknologi pengawetannya, teman-teman kita di teknologi agroindustri paham poin itu. Di pemilihan kemasannya paham juga terkait dengan itu. Tapi yang berbau-bau desain, yang berbau-bau dengan kata-kata marketing, karena kalau kita bikin kemasan pasti harus unik kan ya, pasti harus eye catching, membuat orang mau untuk membeli suatu produk. Nah, di situ bisa dikolaborasikan dengan teman-teman di prodi. Andai kata di sini ada DKV, kami bisa kolaborasi dengan DKV. Kemarin sudah cek juga di situ ada DKV. Kita kolaborasi juga dengan DKV. Jadi prodi ini bukan prodi yang mengeksklusifkan diri dalam bidang keilmuan ya. Kita bisa kolaborasi dengan berbagai program studi. Contoh lagi nih, kalau semisal umumnya teman-teman di teknik kajian terkait dengan feasibility atau kelayakan, itu kan ya yang penting kita eksperimen bikin material atau bikin suatu produk. Kajian terkait dengan feasibility-nya tidak terlalu diperhatikan. Nah, di sini di teknologi agroindustri ada itu yang namanya analisa kelayakan proyek, ada yang namanya perencanaan pabrik, ada juga analisa biaya. Nah, analisa biaya bisa kita kolaborasi dengan teman-teman yang ada di akuntansi sebagai contoh. Nah, pembuktian aja kalau ternyata teknologi agroindustri itu juga diterima di dunia teknik. Kebetulan ada Mbak Ocha. Mbak Ocha sempat ikut yang namanya GPBL. Ya, itu di Thailand tahun 2017. Mungkin Mbak Ocha bisa cerita. Global Project Based Learning, di mana diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara, di sana ada Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Thailand, Indonesia. Dari situ dari berbagai jurusan teknik, agroindustri TIN. Salah satu yang saya temui ketika bergabung dengan teman-teman dari berbagai negara tersebut, ternyata yang dipelajari di TIN itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Daniel tadi. Kalau mungkin teman-teman di manufaktur mempelajari hal yang tidak besar, tetapi kita mempelajari hal yang perishable, dan meskipun itu berbeda antar keilmuan tekniknya, tapi di situ data tersebut ilmu-ilmu yang ada di TIP bisa mewakili untuk berdiskusi bersama mereka, dan akhirnya waktu membuat prototipe dan dipresentasikan, kelompok kami mendapat juara kedua best presentation untuk bagaimana memanfaatkan limbah dari scrap atau bagian yang unnecessary part dari sebuah produk. Waktu itu kebetulan industri melamin, mungkin kalau di Indonesia namanya, di sini ada Tupperware, di sana namanya Tupperware. Di situ ilmu yang ada di itu bisa diaplikasikan untuk diskusi bersama dan menemukan solusi dari permasalahan.
Nah, yang bikin penasaran aja, karena sudah pernah join project di luar, itu waktu projectnya itu dengan orang Indonesia saja atau di mix dengan apa peserta dari negara lain? Nah, itu gimmick dari peserta negara lain. Kebetulan waktu itu kelompok saya berdua, anggotanya dari Korea Selatan, Jepang, Thailand, dari Indonesia. Di situ ada yang jurusan teknik, saya lupa namanya, tapi berhubungan dengan pembuatan mobil atau automobil. Kemudian ada juga yang product design, terus satunya lagi juga teknik mesin. Di situ ketika kami mendiskusikan bagaimana masalah ini bisa diatasi, tiap-tiap pribadi dari anggota kelompok tersebut menyalurkan idenya. Kalau misalnya dari yang product design, saya desainnya mungkin kira-kira mesin ini seperti apa, terus yang bagian dari mahasiswa mesin tersebut bagaimana nanti mesinnya dirancang, terus bagaimana sehingga cara kerjanya bisa sesuai dengan dari yang dari Jepang juga membuat gambar tekniknya. Dan dari kita itu bisa mendiskusikan, oh nanti kira-kira alur jalannya seperti ini, latar belakang seperti ini. Kemudian bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan itu dari tiap ini yang kita miliki buat menjadikan permasalahan ini bisa selesai. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada bingung nih, kan ada yang ngomong teknologi agroindustri, ada teknologi industri pertanian, ada TIP, ada TI, kan sebenarnya sejarahnya gimana sih Pak? Oke, sejarahnya begini. Izinkan saya membuat penjelasan yang lebih mudah buat teman-teman semua. Teman-teman pasti tahu yang namanya lada kan? Pasti tahu yang namanya lada. Indonesia ini negara agraris. Kita kalau SD, SMP mungkin itu masih sering disampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang agraris. Tapi kalau menurut data statistik, ternyata jumlah petani kita dan juga lahan yang ada di Indonesia, khususnya untuk pertanian agrokompleks, itu lambat laun makin menurun. Bukan karena ada alih fungsi lahan, tapi ternyata lebih kepada tidak banyaknya minat generasi penerus untuk melanjutkan di sektor tersebut. Nah, yang menjadi concern adalah kenapa sih kok mereka pada nggak mau lanjut ke sektor tersebut? Jawabannya adalah pada ketidakadanya prodi TIP, ketidakadanya prodi teknologi agroindustri. Yang artinya begini, kalau para petani kita dibiarkan mereka terus mengolah lahannya, menghasilkan produk hasil pertanian, namun tidak ada yang menindaklanjuti, artinya meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian, yang kita tahu bahwa pertanian itu produknya pasti mudah rusak. Ya, biarkan saja panen mangga 1-2 hari, dia akan mengalami susut bobot, akan mengalami pembusukan. Nah, itu yang membuat petani kita akhirnya banyak merugi karena tidak ada penanganan dan pengolahan lanjut pasca panennya. Disitulah akhirnya tercetus ada gagasan dari pemerintah bahwa permasalahan tentang negara agraris dan negara maritim ini harus diselesaikan dengan adanya program studi teknologi industri pertanian atau yang bahasa kerennya disebut teknologi agroindustri. Ya, karena kita yang akan punya peran untuk meningkatkan nilai tambah. Ya, contoh tadi, saya mau contoh lada. Lada kalau 100 gram di petani, itu harganya cuma sekitar 4.000 sampai 5.000 saja. Tapi kalau di pasar, berdasarkan panjangnya rantai pasok, dia akan naik jadi ya at least 10 ribuan. Tapi apakah cukup itu bisa meningkatkan nilai tambah bagi si produk dan juga ekonomi petani? Ternyata enggak. Dengan adanya sentuhan teknologi, dengan adanya sentuhan ilmu pengetahuan, kita bisa buat si lada yang harganya per 100 gram hanya 4 ribuan, bisa naik jadi 25.000 sampai 30.000. Yang perlu diingat itu tadi, bukan hanya peran kami sendiri di teknologi agroindustri, bahwa harusnya seluruh program studi atau seluruh keilmuan bidang ilmu itu saling berkolaborasi. Bisa dilihat di sini ada contohnya. Jadi ini sama seperti lada yang biasa kita konsumsi, tapi ada kemasan yang akan meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada desain
peran dari teman-teman di kafe jelas, mungkin ya. Terkait Jelas ya, dengan, Pak, ya? iya jelas, Jelas. teman-teman di kafe pasti akan terlibat di situ. Oke. Lalu pemilihan desain, nah ini teman-teman TIP akan berperan di situ terkait dengan desain kemasan yang tepat untuk menangani jenis material yang tepat. Jadi seperti itu. Oke, ini tadi ada tanggapan dari Pak Novarido Siskasijo, Prasojo, sorry. Ini Pak Gebi katanya tadi sama mahasiswa kok sekarang ditemenin sama sisi, gimana? Pak Gebi? Tanggapannya? Kalau itu nggak perlu ditanggapi, karena biasa, saya memang sering dikelilingi oleh mahasiswa, terutama mahasiswi. Oke, ada lagi tanggapan yang masuk dari Nia Febriana Dewi. Nah, Oke. ini Masya Allah dosennya masih muda-muda. Tadi belum disinggung sama sekali nih Oh, Pak. oke. Saya bisa jelasin. Iya. Jadi begini, Dosennya gimana nih kalau di TIN? bukan hanya uniqueness of TIN UISI, tapi ini uniqueness-nya dari UISI bahwa dosennya itu energik. Nah, dosennya energik, dosennya muda. Kalau dibilang ganteng, sebenarnya juga nggak ganteng. Ya. Kalau dibilang cantik juga nggak cantik, tapi kami mempesona. Ya. Yang artinya sebenarnya keunggulan dari dosen-dosen yang mempesona ini yang akan memudahkan teman-teman mahasiswa untuk berinteraksi dengan dosennya. Ya. Karena umumnya kalau di luar sana dosennya, mohon maaf ya, dosennya biasanya agak berumur gitu. Jadi kalau agak berumur interaksinya jadi terbatas, nanti bahasanya nggak bisa mengikuti bahasa anak muda sekarang. Di UISI termasuk di TIN UISI kita punya dosen-dosen yang muda-muda, meskipun muda, kami kredibel di bidang kami masing-masing dengan keahlian yang sesuai di program studi di bidang studi kami masing-masing, yang harapannya dengan dosen-dosen muda ini bisa mendukung pengembangan dan kemajuan generasi-generasi muda kita sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Nah, kira-kira dosennya siapa aja nih Pak Gas? Ya, jadi dosennya Sebutin sebenarnya satu-satu. bisa dicek nama-nama yang nanti saya sebutkan. Iya. Cek aja di website uisi.ac.id. Mungkin akan ditemukan di sana nama-nama yang saya sebutkan. Ada saya sendiri, Gabriel, lalu ada Pak Irfan Adin Khalili, ada juga Bu Paramita, ada Bu Yunita Sukumadia, dan satu lagi ada, sorry saya lupa Bu, nama ibu siapa? Diah Satiti, ya namanya adalah Bu Diah Satiti. Jadi kita ada 6 personel di teknologi agroindustri. Nah, kalau yang ngomong dosennya kan kayaknya nggak fair ya, kurang fair. Nah, gimana nih mahasiswanya nih? Bener nggak sih yang diomongin sama Pak Gibbs? Kira-kira apa emang benar kalau kalian masuk di TIN itu ternyata sesuai dengan harapan juga sama dosen-dosennya itu sudah memenuhi ekspektasi kalian apa belum? Saya juga jujur pertama kali masuk di TIN itu super happy, soalnya memang ini nggak hoax ya. Soalnya memang dari dosen sendiri support apa aja yang kita ingin explore itu. Saya pernah dulu awal-awal kuliah saya tuh ditawarin sama Pak Gibbs, ini ada lomba lain, kamu mau ikut? Saya nggak tahu Bu ya, itu lomba itu seperti apa, bagaimana inisiatifnya dari mana, terus timnya siapa ya. Oke, ada coba membantu saya dengan membuatkan tim dan juga tim saya kebetulan senior dari tim saya ini konsultasi ke Pak Gibbs, Pak saya punya ide seperti ini dan disupport, selalu disupport juga sama dia. Dan juga nggak kaget aja Bu ternyata memang semua dosen di UISI, tapi especially di TIN karena saya lagi sing TIN sekarang. Contoh saja Pak Irfan, saya sempat bahas satu case dengan Pak Irfan. Case-nya adalah ketahanan pangan. Jadi saya tuh coba tanya Pak Irfan, Pak, kalau misalkan itu kan dari gandum, sedangkan iklim Indonesia sendiri sulit untuk ditanami gandum. Itu bagaimana Pak? Oh iya Pak. Saya bilang ke Pak Irfan, saya sebenarnya ini fokusnya ke tepung Pak. Pak Irfan aja? Iya, waktu itu saya Pak Irfan. Jadi nemu ekspektasinya nggak sesuai dengan harapan waktu masuk ke TIN ternyata aku dosennya seperti ini gitu. Tambah cinta atau tambah gimana gitu? Terus saya harapan sih, soalnya
awalnya saya yang nggak tahu apa-apa, saya mau berinteraksi dengan yang lebih tinggi, yang umurnya lebih tinggi daripada saya sekarang nggak berkenal. Nah, saya mau tanya nih, kenapa waktu itu milih prodi TIN? Kan ada 10 tuh, tapi kenapa kok pilihan hati kalian itu ke TIN? Oke, jadi kalau misalnya Singkat dari aja. saya pribadi pilih TIN itu karena kan banyak sekali di Indonesia itu sektor ada agrikultur. Terus kalau bukan kita yang mau mengolah mau siapa lagi gitu. Ngobrol banget ya. Ini ada pertanyaan dari Audian Project untuk Pak Gebs. Pak Gebs, bisa diajarin masak-masak juga nggak sih? Oke. Kalau pertanyaannya diajarin masak-masak, nanti bisa datang aja ke rumah saya. Nggak bercanda. Maksudnya begini, masak-masak itu sebenarnya bagian dari minat atau bakat dari masing-masing mahasiswa yang ada di TIN. Kalau kita bahas masak-masaknya, semua pasti bisa masak. Tapi yang perlu digarisbawahi sebenarnya bukan pada aktivitas memasaknya, di mana dalam memasak kita harus mengenal pengetahuan terhadap bahan. Karakteristik bahannya itu kayak gimana. Lalu tools yang sesuai untuk menangani bahan dengan karakteristik tertentu itu seperti apa. Termasuk bagaimana sih harusnya kita memproses bahan dengan tepat, itu yang kita akan pelajari dan akan kita diskusikan lebih dalam di TIN. Artinya bukan masak-masak itu salah, tapi kita akan jauh mendalami tentang apa yang ada di balik masak-memasak. Begitu. Last question. Oke. Ya, Pak Gebs, ada yang mau nanya ini dari Bu Anita nih. Kamu dan prospek kerjanya gimana kalau di TIN? Oke, boleh. Jadi begini. Sebelum saya jelaskan tentang karir dan kerjanya, prospeknya, saya bisa kasih cerita dulu sedikit aja. Kalau orang berpikir bahwa kerja itu harus linear dengan program studi yang dulu diambil, bahwa kerja itu harus sesuai dengan bidang ilmu yang dulunya diambil, ternyata sekarang enggak. Nah, yang perlu ditanamkan sama teman-teman mahasiswa, kalian harus punya yang namanya kemampuan problem solve. Ya, structure dari permasalahan itu yang kalian bedah, ya. Kalau kalian memahami poin itu, kalian akan lebih mudah untuk adaptasi pada lingkungan-lingkungan kerja yang berbeda. Sebagai contohnya begini, Mbak Ocha teknologi agroindustri, tapi sekarang ternyata Mbak Ocha bisa dapat kesempatan magang di PT Sisi, salah satu anak usahanya Semen Indonesia yang bergerak di bidang sistem informasi. Kebetulan Mbak Ocha ditempatkan di posisi apa Mbak sekarang? Business Service Center, PCCP, Accountable. Jadi di PTPAP itu dulu ada pernah mata kuliah analisis biaya dan juga supply chain management. Di situ ada masuk ilmu yang dipelajari, tapi lebih dalam lagi dalam pekerjaan itu. Dari itu kita mendapatkan ilmu tersebut. Nah, artinya kompleksitas yang kita pelajari di TIN UISI itu yang membuat kita akan lebih adaptable ketika ditempatkan ke lingkungan kerja apapun. Cuman kalau teman-teman ingin tahu lebih konkretnya, teknologi agroindustri dia bisa masuk ke perusahaan sukrokimia, masuk ke perusahaan oleokimia, bisa masuk ke perusahaan petrokimia, bisa masuk juga ke perusahaan food and beverage, bisa masuk juga bahkan mungkin ke perusahaan yang berhubungan dengan penanganan limbah. Ya. Intinya yang teman-teman pelajari di TIN UISI atau teknologi agroindustri tidak ada yang terbuang percuma karena bisa terpakai di berbagai sektoral industri maupun bidang ilmu yang lain. Oke, Pak, saya mau daftar ke TIN. Gimana caranya? Caranya daftar ke TIN? Ya sebenarnya simpel sekali, tinggal catat nomor telepon saya. Bercanda. Jadi kalau mau daftar ke TIN, teman-teman bisa cek di pmb.uisi.ac.id, di mana di situ teman-teman bisa pilih beberapa jalur masuk. Karena kebetulan di akhir periode pendaftaran ini ada yang namanya walk-in test. Teman-teman bisa langsung daftar, datang ke UISI untuk daftar dan dapat langsung keputusan atau dapat hasil dari tes diterima atau tidak. Nah, tapi jangan lupa pilih dulu. Pilihan pertamanya adalah teknologi industri pertanian. Pilihan kedua, ketiga terserah. Mau ditulis lagi atau dipilih lagi teknologi industri pertanian.
Yang ketiga, teknologi industri pertanian. Kalau available, nggak apa-apa. Pilih semuanya teknologi industri pertanian. Yang pertama bisa working test, yang kedua bisa pakai jalur reguler. Nah, lebih lengkapnya cek di pmb.uic.ac.id. Oke, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 4 sore dan masih banyak sebenarnya bahasan yang menarik yang bisa kita kupas tentang TIP, tentang TIN. Kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, bisa kemana? Bisa ke hotline, catat ya, 082 257 81 8142. Saya ulangi sekali lagi, 082 257 81 8142. Tapi jangan tanya personal. Akun medsosnya? Akun medsosnya ada di tip.uic.ac.id atau kalau di IG ada apa Mbak Rita? TIP UIC, @TIP UIC. Oke. Sepertinya di Twitter juga ada ya? Kalau Facebook. Facebook ada. Kalau di Facebooknya. Teknologi Agro Strip Industry. Oke, teknologi agro strip industry. Oke, bisa dicek di situ. Oke, kenapa TIN, Pak? Kenapa TIN? Karena Bravo TIN. Oke, jangan lupa mau ngingetin lagi besok kita masih live streaming dengan akun Instagram saya UISI dan juga akun Facebooknya UISI jam 3:30 dengan prodi teknik kimia. Jadi teman-teman mahasiswa UISI ataupun yang pengen tahu lebih detail tentang program studi teknik kimia, apapun tolong disiapin. Besok kita masih ketemu 3:30 dengan dosen dari prodi teknik kimia UISI. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Gabriel dan kakak-kakak mahasiswa. Semoga setelah ini juga dapat kabar baik. Ya, kita ketemu lagi besok jam 3:30, jangan lupa. Dan sampai jumpa.